Karena kita belum ada dikatakan seperti itu, terminal tipe C, ya sektor untuk retribusi terminal ya tidak ada. Zong ya? Anggaran Dinas Perhubungan ini yang paling besar adalah PJU, yaitu pembayaran rekening listrik lampu jalannya itu yang besar. Karena satu bulan berkisar 800 sampai 900 juta satu bulan. Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini masih dalam masa pandemi nih, tapi Kabupaten Oku sudah turun ke level 3 kalau nggak salah ya. Level 3. Tapi tetap nih, kami ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan setelah melakukan kegiatan apapun. Jumpa lagi kita di Begesah. Saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Oku ini. Namun ada baiknya sebelum kita kenalan ini dengan kakak saya ini, jangan lupa kami ingatkan untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload pada hari ini dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar. Di sebelah saya kenalkan Kak Firman Syah ST, Kak ya? Ya, STMSI. STMSI. Namun saya izin Kak, ada baiknya kita enak begesah, kita lepas ini Pak. Ya, siap. Oke. Kita lepaskan dulu. Kak Firman ini sebetulnya sudah lama juga Kak ya jadi Kepala Dinas Perhubungan. Tapi sempat parkir Kak ya? Sempat istirahat dulu. Sempat parkir. Pindah dulu. Sempat pindah dulu. Oke Firman, silakan dikenalkan dulu dengan pemirsa begesah nih. Oke, pemirsa Begesah, saya Firman Syah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kebetulan memang saya dari 2011 sudah menjadi Kepala Dinas Perhubungan, namun 2016 akhir sempat kita bergeser sebentar, dan 2019 saya masuk lagi ke Dinas Perhubungan sampai dengan saat ini. Mungkin perlu dijelaskan sedikit kepada pemirsa nih Kak, apa sih sebenarnya tugas pokok dan fungsi di SUP itu sendiri Kak? Fungsi Dinas Perhubungan sesuai dengan namanya tentunya mengurusi transportasi, lebih fokus itu ke sarana dan prasarana dan juga aturan-aturan di perhubungan. Jadi induk kita di pusat secara teknis itu Kementerian Perhubungan, namun secara administrasi kita tunduk di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Masalah tugas pokok itu diantaranya di samping mengurusi sarana prasarana lalu lintas, kita juga mengurusi parkir tepi jalan umum, kemudian juga kir kendaraan masih di kita, juga masalah penerangan jalan umum. Itu poin-poin besar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan saat ini. Termasuk terminal ya? Terminal ya itu sudah menjadi tugas pokok karena itu simpul transportasi. Namun kondisi sekarang kita belum ada terminal. Karena terminal kita kemarin yang tipe A, waktu itu kita ada terminal tipe A itu di Batu Kuning. Sekarang kewenangan itu diambil oleh pusat, oleh pemerintah pusat. Jadi terminal tipe apa yang dikelola oleh DISUP? Kalau kabupaten itu terminal tipe C. Contohnya di? Kita kalau sekarang belum ada. Belum ada? Jadi kebijakan Pak Bupati, Pak almarhum Pak Kuryana, kita dipinjam pakaikan lapangan Korpri sebagai terminal sementara. Ternyata? Saya juga sekarang lagi mengusulkan aturannya agar Kabupaten Oku juga ada terminal tipe C yang definitif, ya, seperti itu. Oh. Jadi beberapa sektor yang disebutkan tadi, baik itu terminal, parkir, PJU, itu tuh termasuk menjadi penyumbang ya? Ya. Untuk sektor PAD. Kalau dari sektor tugas kita, yang paling pokok adalah pelayanan transportasi, terutama sarana prasarana, itu sudah menjadi tugas pokok kita Dinas Perhubungan. Kemudian tugas yang lain yang di samping tugas pokok dan memang ada penyumbang PAD di Dinas Perhubungan, salah satunya itu masalah parkir. Masalah parkir dan juga masalah pengujian kendaraan bermotor. Oke. Kak, kalau kita bicara parkir ini Kak, selama ini Kak, target yang dipatok oleh Dishub ini untuk perparkiran pertama nih berapa? Terus juga titik-titik yang dikelola Dishub sendiri sebetulnya di mana saja itu yang bisa menjadi pemasukan? Jadi parkir TP jalan umum itu
dikelola oleh Disub sejak tahun 2007 atau 2008. Kemarin kan kewenangan itu ada di Spenda, kemudian kita mengelola. Waktu itu targetnya saya ingat betul sekitar 50 jutaan Setahun. 1 tahun waktu itu. Oke. Jadi seiring dengan waktu sampai dengan tahun ini target kita 2 tahun terakhir ini justru memang tidak layak. Maksud saya itu tidak layak karena memang DPR menetapkan target itu terlalu tinggi. Target kita 1,5 miliar. Setahun. 2001, 2021 dan 2022 ini. Oke. Sedangkan usulan kami target itu sekitar 500 jutaan. Karena pencapaiannya sampai dengan 2021 akhir itu sekitar 400 juta kurang sedikit, 380 jutaan. Realisasinya. Dari target yang mungkin menetapkan 500 tadi? Iya. Namun kenyataannya waktu di DPR itu kita ditetapkan target yang terlalu tinggi itu 1,5 miliar. Jadi seperti itu. Nah, mengenai titik-titik tentunya yang ada di dalam kota ini. Jadi baik yang ada di pasar atas maupun yang ada di pasar baru itu titik-titik sebagian besar yang ada di yang kita kelola seperti itu. Yang langsung dikelola di sub? Ya, siap. Ada tidak yang tidak dikelola di sub tapi ada juga menjadi pemasukan juga nih? Parkir itu ada 2, parkir tepi jalan umum, kemudian ada pajak parkir. Oh. Pajak parkir ini oleh karena dia sifatnya dia langsung menyetor, itu setorannya tidak melalui kita, jadi langsung disetor ke Dispenda. Oh. Jadi menetapkannya Dispenda. Karena itu langsung menyetor karena pajak sifatnya kan. Namun saran teknis masalah parkirnya segala macam ya tetap masukan dari kita seperti itu. Oh, tepi jalan umum lah yang dikelola di situ tadi. Ya, Artinya tapi jalan umum kita yang ngelola. Artinya kalau misalnya ini pasar nih, dia ada areal parkir itu pasar yang mengelola. Enggak, kita. Oh. Kalau seperti mal-mal ini? Nah, yang mall itu pajak parkir itu. Pajak parkir. Jadi pajak parkir itu dia ditetapkan. Nah, jadi penyetorannya tidak melalui kita lagi, dia langsung ke Dispenda. Langsung ke Itu Dispenda. pajak parkir. Nah, itu masuk mall yang Indomaret, di Alfamart, nah itu semua pajak parkir semua itu diambil. Nah, penetapan tarif mereka harus sama yang ditetapkan di sub atau mereka ada kewenangan Mereka, sendiri? Untuk yang itu tersendiri, alokasi untuk retribusi pajak parkir dia tersendiri. Targetnya tersendiri, tidak masuk yang di tepi jalan umum. Artinya termasuk mereka menetapkan tarif parkir pun mereka tidak ikut di sini? Enggak, lain. Ya. Mereka menetapkan sendiri? Ya, waktu kita si pengusaha itu bahwa dia ada penyelenggaraan parkir di situ, contoh di City Mall, nanti dia mengajukan begitu izin keluar, nah disitulah ada aturan bahwa dia per bulannya nyetor sekian sebagai pajak parkir, ya seperti itu. Iya, artinya ketika mereka Include menetapkan izin yang dikeluarkan. Iya, Ya, seperti itu. artinya ketika mereka menetapkan mungkin mobil 5.000 karena mereka ngejar target kali ya. Ya. Mungkin Nah, seperti itu ya? penetapan itu seharusnya melalui kita juga. Harusnya? Harusnya melalui kita. Jadi berapa yang akan ditetapkannya harusnya melalui kita dulu, nanti kita putuskan sama Dispenda, walaupun itu penyetorannya langsung. Dia tidak bisa serta-merta menetapkan Tarif sesuai kemauan dia. Oh, nggak bisa seperti itu. ya, perlu diketahui juga ini. Ya. Benar. Nah, kenapa Kak hambatannya ketika target yang ditetapkan oleh Dewan itu tidak tercapai oleh Disub? Ini apa sebenarnya yang menjadi hambatan? Ya, kita menetapkan target itu kan berdasarkan kondisi yang ada, titik-titik yang ada di kita, selama ini pendapatannya berapa, kan kita berdasarkan itu. Bukan asal maunya saja menetapkan sekian harus tercapai, kan nggak seperti itu. Tapi kan DPR mungkin ada pertimbangan Kak? Ya pertimbangan mereka kan, hitungan mereka kan mungkin, ya saya juga tidak tahu, ya mungkin ngitung seluruh. Dari situ saya katakan di situ bahwa yang disetorkan ke kita itu setor bersih untuk PAD. Oh. Kita tidak menggaji lagi juru parkir. Jadi juru parkir itu tidak ada gaji dari kita, dia memang langsung berapa nyetor ke kita satu hari seperti itu. Jadi banyak, jadi dia ngitung berapa kendaraan yang masuk di titik itu, dihitung semua tanpa memikirkan berapa take home pay yang dibawa pulang oleh si juru parkir. Itu yang mungkin yang tidak dipertimbangkan oleh mereka, kemungkinan. Oh. Selama ini sistemnya kalau juru parkir gimana nih? Dapat duitnya dari mana dia? Ya kita kan berapa meter yang dikelola oleh si juru parkir, ya kita tetapkan misalkan 15.000 atau 20.000 satu hari seperti itu. Oh. Cuma kan logikanya kan nggak mungkin sekadar cuman 10 motor misalkan yang Iyalah. parkir itu kan nggak mungkin. Iya. Nah, Nggak logis.
nggak logis. Cuman mereka sendiri yang justru yang banyak dapat memang untuk upah mereka ya di situ. Kita tidak bisa ngitung global bahwa kalau seperti City Mall, One Gate Service, 10 kendaraan masuk ya sudah 10 kali berapa 5.000 ya sekian, nggak ada yang keluar yang lain. Nah jadi seperti itu yang mungkin pola pikir yang belum satu persepsi tadi. Apakah boleh Kak parkir ini dikelola oleh pihak ketiga mungkin untuk mencapai target itu atau bagaimana nih? Memang ada masukan dari Dewan dan di Perda kita juga memungkinkan itu. Namun kemarin tahun-tahun 2016-2017 saya pernah mengusulkan ke bagian pelelangan. Nah setelah dilelangkan mereka, rupanya kita terhambat di masalah aset. Bahwa aset jalan itu bukan aset kita di sub. Nah, jadi kita tidak berhak melelangkan. Jadi PU yang boleh. Itu kata dari bagian pelelangan ini. Terhambatlah, intinya terhambatlah lelang itu. Kalau kami, apalagi saya sebagai Kepala Dinas Perhubungan tentunya ya sangat merespon sekali kalau pihak ketiga yang mengelola, kami lebih enak mengawasinya kan seperti itu. Sehingga cuman di aturan terhambatnya di situ prosesnya. Itu kan kita kan tepi jalan umum memang memakai aset yang bukan aset di sub kan tidak ada. Bukan aset di sub, Nah. tapi di sub bisa memungut. Ya Agak bingung juga. Nah, itu masalahnya di situ. Iya. Tapi ketika mau di pihak ketiga kan asetnya nggak jelas. Bukan nggak jelas, bukan aset di sub. Iya, bukan aset di sub. Jelas asetnya punya PU, namanya jalan yang benarnya PU, sekarang PU kan. Nah, Kenapa nggak ditekel PU ya? Selama ini parkir. Nah itulah tinggal gimana kebijakan pimpin lah. Kalau kita siap melaksanakan saja. Artinya terbuka peluang sesungguhnya. Ya, memang yang, ya bisa. Yang mungkin harapan-harapan warga. Mungkin dengan di pihak ketiga kan target yang tadi sulit tercapai bisa tercapai kali ya. Bisa, ya kemungkinan ya. Kalau KIR gimana nih sejauh ini? Kalau KIR ya kita tentunya mengutamakan keselamatan masyarakat, baik itu angkutan barang maupun angkutan orang, itulah tujuan KIR. Namun sebetulnya yang namanya fee yang diberikan oleh kendaraan yang diperiksa itu sebetulnya pengembalian biaya dari pemeriksaan itu. Dan itu tidak bisa sebetulnya ditarget untuk dipacu untuk PAD. Namun demikian itu tetap menjadi masukan PAD bagi kita. Tetap berkontribusi. Tetap lah. berkontribusi. Berapa sih Kak kalau target dan realisasinya? Kalau KIR itu target kita sekitar 400 sekian, 400 juta lebih. Per tahun ya? Ya, per tahun. Realisasi? Kemarin Biasanya? realisasi sekitar 300 sekian, sekitar 60 atau 70% seperti itu. Lumayan lah ya. Ya. Dan kita KIR juga kita sudah smart card kita. Smart card. Jadi dia bentuk kartu, tidak lagi yang ditempel-tempel di kendaraan itu, dia sudah bentuk kartu. Jadi yang si pemeriksa di jalan juga dia pakai alat lagi keluar data-data kendaraan itu. Termasuk pembayaran juga kita sudah non tunai kita sudah kerjasama sama Bank Sumsel Babel. Jadi pembayaran retribusi KIR-nya dia sudah non tunai ya. Artinya ketika ada razia-razia di sub yang dilakukan itu untuk lihat KIR-nya itu ya? Iya. Sejauh ini? Kalau- Boleh ya, tapi menggandeng Polantas gitu? Ya, sesuai aturan kita harus berdampingan sama penyidik Polri. Oke. Nah, soal terminal nih. Terminal bagaimana nih? Karena katanya kita tidak punya terminal. Jadi ada tidak nih sektor pemasukan dari retribusi terminal apa-apa itu? Ya karena kita belum ada dikatakan seperti itu terminal tipe C, ya sektor untuk retribusi terminal ya tidak ada. Zong ya? Ya, karena memang tidak ada terminal. Posisi sekarang Kabupaten Oku tidak ada terminal tipe C. Berapa tahun itu berjalan, Kak? Ya sejak terminal tipe A kita dikembalikan Ambil alih. ke pemerintah pusat. Dan terminal korpri tadi dialihkan jadi pasar? Enggak, yang sebelahnya itu terminal, cuman sifatnya kan sesuai dengan perintah bupati, ya terminal sementara. Saya juga sedang mengusulkan, nah itu kembali lagi di aturan, saya usulkan karena itu aset, masih aset, kalau lapangan korpri itu asetnya kemana itu, ke pariwisata atau ke Dispora, seperti itu. Nah kami juga, saya sudah membuat surat ke bupati, agar itu aset itu dialihkan untuk terminal, baru kita bisa tindak lanjut untuk membangun terminalnya, jadi seperti itu. Jadi sekarang ini yang lapangan korpri itu karena ada pasar di situ, jadi gimana nih? Ya pasar itu kan di sebelah. Ya.
Nah, yang sebelahnya itu yang terminal sementara kita. Nah, pasar ini sendiri memang ya itu bukan sama sekali bukan kewenangan kita kan, jelas itu. Karena pelimpahan pedagang yang ada di pasar atas kemarin ke sana itu ya kebijakan dari pemerintah karena kemarin mengganggu jalan kan waktu itu. Oh. Nah, Jadi, masalah tindak lanjutnya ya bukan kewenangan saya untuk menjelaskan gimana kondisi pasar seperti itu kan. jadi sebetulnya makin sibuk di sub ini ya, karena Ya. ada terminal. Jadi di mana-mana nih terminalnya kan. Ya, itulah saya sedang menelusuri prosesnya itu memang panjang. Kita harus mengubah RT RW kabupaten. Oh. Bahwa nanti di situ di wilayah itu disetujui untuk peruntukan terminal tipe C. Baru kami bisa ngambil langkah selanjutnya mengusulkan pembangunan seperti Jadi itu. yang mobil-mobil ngetem ini nggak bisa dipungut dong. Nggak bisa lah. Baik dia di Pasar Baru, Nggak mungkin di bisa, Suska, nggak ada sama sekali. Sukajadi. Retribusi terminal nggak ada sama sekali. Dan nggak ada target juga, sudah berapa tahun ini? Ya Karena nggak ada. Ya sesuai perdanya kan kita eliminir tuh, karena kita kan nggak ada terminalnya. Setelah terminal kita tipe A kemarin diambil alih. Nah, terminal tipe A itu sendiri ada tidak kontribusinya bagi Nggak daerah? ada. Langsung ke pusat? Iya, Tidak ada bagi hasil mungkin? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena terminal itu oleh karena sudah kewenangannya diserahkan ke pemerintah pusat, personilnya juga udah walaupun itu personil kita dulu, dia juga sudah dialihkan statusnya. Bukan staf saya lagi seperti itu. Nah, yang dulu yang pos-pos yang di pinggir terminal itu sekarang nggak ada lagi kan? Karena waktu yang lagi heboh-heboh Iya, cyber-cyber. nah itu penutupan retribusinya itu kemarin itu. Nah sekarang ya sudah jalan ya sesuai dengan pemerintah pusat tadi. Jadi kalaupun ada terminal tipe C nih, tidak bisa juga ngambil retribusi gitu? Bisa kalau Bisa, sudah ya. definitif. Kalau kita sudah ada terminal seperti itu, namanya terminal tipe C, kita kelola, kita berlakukan lagi perdanya, bisa kita pungut. Bisa dipungut? Bisa. Oh, zong ya? Baru Iya, tahu aku. nggak ada. Memang targetnya juga nggak ada. Target Ini- juga nggak ada. Di sub sendiri kondisi ini akan terus dibiarkan atau di sub juga gerah sebenarnya? Ya sebetulnya ya itu kan tugas pokok kami. Iya. Justru syarat Dinas Perhubungan itu yang mengelola terminal. Sementara nggak ada yang dikelola ya. Nah, namun ya kita juga harus sesuai aturan. Ini tanahnya punya siapa, asetnya punya siapa, ya kita usulkan sesuai dengan itu ya tergantung pimpinan bupati kan. Jadi kalau nanti kalau rame-rame lagi oleh kawan-kawan wartawan disenggol, tertib lagi. Iya, kalau kita ya sesuai prosedur aja kita usulkan di mana nih kita harus membuat terminal yang definitif. Setelah tanahnya itu disetujui, lokasinya disetujui, kita tahap selanjutnya mengusulkan pembangunan. Nah, kalau tanah segala macam sudah disetujui, saya kan sudah pernah konsultasi sama kementerian, sama direktur prasarana. Ya ininya dulu, di mana tempatnya dulu, harus legal dulu, siap. Nah, masalah dana nanti ya apa dana kabupaten atau memang dari kementerian membangunnya Untuk tipe C tadi. baru kita usulkan. Untuk Cuman tipe C tadi? tempatnya ini harus cukup syarat dulu. Kalau Itu- menurut kakak yang sekarang itu yang di Tanjung Baru itu cukup syarat tidak sebenarnya? Iya Atau karena memang ada bidikan lokasi baru? ya saya mengusulkan itu untuk definitif. Saya Itu ya, usulan ke Pemda itu bisa dicek di Indra Ado itu. Itu di RT RW-nya dirubah dulu bahwa di situ ada peruntukan terminal. Baru nanti kami membuat amdalalin terminal. RT RW yang sekarang nggak ada? Iya, mau dirubah dulu. Mau dirubah dulu? Tapi Iya. sudah ada ke sana? 2 perubahan? tahun kemarin saya sudah usulkan, cuman sampai sekarang Belum naik? Belum Dibahas? belum dibahas. Ya belum ada hasilnya ke kita lagi gimana. Nunggu juga ya. Iya. Jadi kalau untuk yang travel-travel ini Kak, sebetulnya harusnya di terminal tipe apa terminal kita nanti? Travel Yang itu yang kan lokal. dia AKDP itu. Kalau yang Oh. travel, kalau yang loket-loket lintas itu kan AKAP, Ya. angkatan kota antar provinsi ya. Berarti masuk ke Itu tipe A juga? sana, iya ke tipe A. Oh, harusnya harus ke situ sebenarnya. Ya, kita ini kalau ada terminal Angdes tipe C, angkot. Angdes angkot. Oh, jadi kalau AKDP, AKAP Ke sana, Tipe A. tipe A ya. kalau Angles angkot kita. Kita nanti kalau terminal C kita sudah ada definitif, Angdes angkot di kita. Banyak juga PR-nya ya. Banyak. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Tadi sudah ngomongin parkir, sudah ngomongin kir, sudah ngomongin terminal. Nah, sekarang PJU Kak.
PJU itu penerangan jalan umum. Iya. Kalau nggak salah ya. Iya. Nah, ini sudah masuk wewenangnya di sub juga ya? Sudah masuk kita. Sejak kapan Kak? Kalau boleh tahu. Sejak 2016. Jadi bagaimana teknisnya itu? Jadi PJU ini lampu-lampu penerangan jalan itu kita yang ngurus. Baik perbaikannya, pengadaannya, maupun pembayaran rekening listriknya. Itu tugas kita. Itu job baru 2016 ya? Iya. Artinya anggaran di sub nambah dong. Nambah, iya. Berapa Kak beban itu Kak sebenarnya Kak, dalam setahun Kak? Jadi justru anggaran Dinas Perhubungan ini yang paling besar adalah PJU, yaitu pembayaran rekening listrik lampu jalannya itu yang besar. Karena satu bulan berkisar 800 sampai 900 juta satu bulan. Set. Karena di PJU di kita ini itu lebih kurang 3.000 titik. 3.000 titik. Lebih kurang ya. Di dalam kota apa di luar kota juga? Seluruhnya. Yang sebagian besar 60 sampai 70% itu ada dalam kota. Dalam arti Batu Rajo Barat, Batu Rajo Timur. 60 sampai 70% lampu jalan itu ada di dalam kota, yaitu Kecamatan Batu Rajo Barat dan Batu Rajo Timur. Di pelosok juga ada? Yang sisanya itu di kecamatan-kecamatan ya, sampai ke Ulugan ada, ke Peninjauan juga ada. Namun tidak banyak seperti yang dalam kota. Nah, ini masyarakat biar tahu ini Kak. Ini lampu-lampu yang gentong sama tiang listrik itu ya? Iya, iya. Jadi itu lampunya kita pasang di tiang listrik. Iya. Dan listriknya juga ya itu kita yang bayar. Kita tetap izin ke PLN, kita izin, kita sama seperti kita memasang lampu di rumah. Jadi izin pemasangan penambahan titiknya kita izin ke PLN, kemudian rekeningnya kita yang bayar. Oh, bukannya tanggung jawab PLN bukan ya? Bukan, Untuk masyarakat? bukan. Karena dari PLN itu kan ada kewajiban untuk masyarakat itu ada pajak penerangan lampu jalan. Ya, disitulah sebenarnya masyarakat membayari juga. Jadi masyarakat melalui rekeningnya itu ada pajak penerangan lampu jalan. Nah, dana itu untuk masyarakat ketahui itu tidak langsung disetor ke Dinas Perhubungan, enggak. Jadi dari PLN pajak penerangan lampu jalan itu setornya langsung ke kas daerah. Nah, jadi seperti itu. Oh, jadi cara teknis pembayarannya? Ya, nanti di anggaran kita itu ada untuk pembayaran rekening listrik lampu jalan di kita, perawatannya di kita, kalaupun ada pengadaan itu di Dinas Perhubungan, ya, seperti itu. Jadi termasuk lampu-lampu pertamanan juga nih Kak? Ya, lampu pertamanan itu rekening listriknya sebagian besar kita yang bayar. Namun pengadaan-pengadaannya biasanya masuk ke bagian tata kota itu. Tapi kita tidak ada tata kota, Dinas Tata Kota. Kalau Tata kota Dinas pertamanan. pertamanan atau tata kota tidak ada. Masuk ke dinas mana? Namun kegiatan itu ada di Perkim itu. Jadi untuk tata kota itu ada di, kalau tidak salah di Perkim itu. Jadi di sub ini ketentuan tahlil Pak ya? Ya mungkin seperti itulah mungkin. Jadi yang Jadi sebagian rekening listriknya tetap menjadi masuk ke rekening lampu jalan seperti itu. perawatannya di sub. Perawatan juga enggak kalau yang lampu taman. Yang perawatan kita cuman yang lampu jalan aja, penerangan lampu jalan Jadi aja. ada mobil khusus untuk Ya, ngurusi kalau perawatan. ya. Nah itu juga perlu kami informasikan dengan masyarakat. Saya juga sudah mengusulkan ke pemerintah melalui DPR juga agar kami ini mengusulkan lagi untuk mobil PJU lagi. Karena mobil PJU kita ini itu justru limpahan dari Pemda waktu tugas itu beralih ke kami. Itu tahun berapa itu? Sudah tahun 2003 atau sudah 20 tahun lebih itu mobil PJU kita. Iya. mobil itu. Jadi saya merencanakan kalau memang kita ada pengadaan mobil PJU minimal 2 kami itu. Jadi yang satu bisa bergerak di dalam kota, yang satunya lagi bisa ke kecamatan-kecamatan. Jadi saat ini cuma punya satu mobil. Cuman satu Itu dan pun dengan hibah. kondisi yang Apa adanya? sudah tidak layak lagi. Wah. Ya. Itulah saya sering menerima keluhan dari masyarakat bahwa penanganan perawatan yang sudah mati segala macam itu lambat. Oh. Pertama memang kendaraan kita cuma satu, kemudian juga biaya perawatan, anggaran perawatannya juga kecil, jadi seperti itu. Personil? Kalau personil ya sebetulnya ya enggak jadi masalah, kita bisa atasi kalau masalah personil. Oh.
Jadi yang 800 sampai 900 tadi itu termasuk biaya bayar rekening listriknya Bayar sama rekening listrik perawatan saja. juga? Enggak, lah beda. Oh beda? Beda. Perawatan beda? Beda, bayar rekening listrik, bayar full kita ke PLN. Ada tidak sih rencana untuk pengadaan lagi sebenarnya? Walaupun di tengah kondisi yang kekurangan ini? Kebetulan kita tahun ini ada, mungkin sekitar 80 titik. Di mana aja tuh Kak? Kalau titik-titiknya sedang kita data, namun untuk tahun ini ada pengadaan sekitar 80 titik. Oke. Nah ini banyak saran ini Kak. Jalan lintas ini kan jalannya wajah kota kita kan, wajah kabupaten. Sepanjang dari Simpang 4 Air Pau menuju lintas itu gelap. Terus juga di daerah Tanjung Baru yang tembus ke Ogan 4 itu gelap juga itu Kak. Itu ada tidak rencana sebenarnya? Ya sebetulnya ya kalau rencana sih ya tetap ada kita. Namun seperti tahun ini aja cuma 80 titik. Oke. Dengan kondisi masukan dari masyarakat yang membutuhkan memang banyak. Jadi kita terpaksa milah-milah sesuai skala prioritas tadi. Untuk yang jalan lintas, ya sebetulnya ada lampu, cuman memang belum memadai. Dalam arti belum setiap tiang kita pasang lampu. Jadi kelihatannya kondisinya ya memang agak gelap. Di samping itu juga yang tadi di Jalan Ogan 4 itu memang belum ada itu. Belum ada, yang ya? ada dekat pemukiman, Iya. yang di perumahan yang agak ramai itu ada. Cuman yang kondisi yang masih belum ada penduduk, ya belum ada sama sekali itu. Ya seperti itu. Tapi lintas itu perlu perhatian tuh Kak, karena Iya. wajah kita, wajah Kabupaten Oku itu dilintasi orang. Berarti kalau yang PJU di pemukiman juga masih tanggung jawab Yusuf juga? Iya, yang di perumahan-perumahan segala macam itu kalau dia memang sudah ada jalan lintasnya, sudah jalan besar, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk memasang lampu jalannya. Oke, dari APBD sendiri sebenarnya sejak Kakak menjabat lagi ini Kak, itu terpenuhi tidak sih anggaran untuk di SUP ini? Atau dikurang-kurangi atau gimana? Ya kalau masalah beberapa tahun terakhir karena situasi pandemi ini ya seluruh dinas memang dikurangi, ya termasuk kita juga dampaknya. Justru tugas kami, pokok kami pengadaan rambu dan markas segala macam, justru sudah 2 tahun terakhir ini tidak ada kegiatan itu. Jadi kegiatan kami yang ada, yang paling pokok sekali ya cuma perawatan lampu jalan itu. Itu. Jadi saya 2 tahun terakhir ini tidak ada lagi kegiatan rambu, marka. Wih, banyak juga pengeluaran di SUP ini rupanya ya? Iya. Yang mesti dikeluarkan. Namun ya kondisinya karena memang anggaran yang sekarang lagi belum stabil, jadi pekerjaan rutin aja yang bisa dilaksanakan ya, seperti itu. Ya lah, mungkin bisa. Ada lagi mungkin terakhir Kak yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Mungkin himbauan saya kepada masyarakat, memang tugas di SUP terutama masalah PJU. Saya akui banyak sekali keluhan masyarakat terhadap PJU ini, bahwa penanganannya lambat, yang mati kita hidupinnya lambat. Nah itulah kondisinya. Dalam arti kendaraan kita, PJU kita cuma 1, yang kita tangani ini se-Kabupaten Oku. Jadi kami bukan menganaktirikan kecamatan yang jauh, justru kami fokusnya di dalam kota. Dalam hal ini Batu Jajar Barat, Batu Jajar Timur. Itu pun tidak tertangani semua dengan cepat. Itulah kondisi sekarang. Kemudian anggaran perawatannya juga, kadang-kadang di September atau Agustus, spare part kita sudah habis. Sehingga yang laporan mati di bulan akhir tahun, November, Desember segala macam belum kita tangani. Nah, jadi seolah-olah di SUP tidak bekerja. Dilihat masyarakat ya seperti itu, ya itu memang tanggung jawab kami. Mohon maaf atas keterlambatan ini, ya itu kembali lagi di anggaran tadi. Nah, seperti sekarang kan sudah banyak keluhan dari bulan November tadi. Sampai sekarang itu belum kami tangani. Yang memang alatnya belum kita lagi proses pengadaan seperti itu kan. Sampai sekarang belum kita hidupkan. Ini sudah bulan 3. Nah, proses spare part itu pelelangannya baru kita jalankan. Mungkin pertengahan bulan 3 ini selesai, baru kita bergerak memperbaikinya. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Mungkin cukup Kak ya? Ya. Ya demikian perkesan dengan Kanda Firmansyah ST. Mudah-mudahan nih ke depan tidak lagi banyak hambatan di SUP ini. Mudah-mudahan lancar. Dan kita doakan semoga Kak Firman ini sukses dalam melaksanakan tugas. Amin. Kami akhiri perkesan siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1, 2, 3, tes. Setelah Pak Ilhamuddin dulu siapa ya? Sebelumnya, Iya, Pak Raswan. setelah Pak Ilhamuddin. Kita